Mereka menembakkan rudal balistik antar benua ke Diego Garcia sejauh 4.000 kilometer. Aku sudah sering memperingatkan. Sekarang, mereka punya kemampuan untuk menjangkau pedalaman Eropa. Mereka sudah menembak ke negara Eropa, Siprus. Mereka sedang membidik semua orang. Dan yang keempat, mereka sedang mengganggu jalur pelayaran internasional, jalur energi, dan mencoba memeras seluruh dunia. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan bahwa rezim ini yang mengancam seluruh dunia harus dihentikan? Israel dan Amerika Serikat bekerja sama di seluruh dunia, dan sudah saatnya para pemimpin negara lain bersatu. Saya senang melihat beberapa dari mereka mulai bergerak ke arah itu. Namun dibutuhkan lebih banyak lagi. Seruan Presiden Trump agar komunitas internasional menghadapi rezim teroris fanatik para zelot ini. Ini bukan hanya seruan demi keamanan Amerika Serikat dan Israel, tapi juga demi keamanan seluruh dunia. Dan sudah saatnya mereka bertindak. Tuan, apa tanggapan Anda atas serangan terhadap warga sipil Israel ini? Kami membalas dengan kekuatan besar, tapi tidak pada warga sipil. Kami mengejar rezim IRGC, kelompok kriminal itu, dan mereka secara pribadi. Kami mengejar para pemimpin, fasilitas, dan aset ekonomi mereka dengan kekuatan besar. Bagaimana bentuk kemenangan di kampanye ini? Kami sudah menetapkan 2 tujuan jelas. Salah satunya adalah menghancurkan sepenuhnya program nuklir mereka, menghancurkan sepenuhnya program rudal mereka, menghancurkan sepenuhnya kemampuan mereka untuk memproduksi komponen untuk kedua program tersebut. Kami sedang menuju ke arah itu. Kami ingin menciptakan kondisi agar rakyat Iran bisa menggulingkan tirani yang menyiksa dan membuat hidup mereka serta dunia tidak bahagia. Saya harap kita bisa mencapainya. Pada malam hari, Presiden Trump mengatakan bahwa jika dalam 48 jam orang Iran tidak membuka Selat Hormuz, akan ada serangan terhadap jaringan listrik di Iran. Apakah Anda akan ikut dalam serangan itu dan apa yang seharusnya terjadi selanjutnya dalam kampanye ini? Terima kasih. Saya yakin Presiden Trump tahu apa yang ia lakukan. Dan semua yang kami lakukan bersama dan sebisa mungkin dengan diam-diam. Terima kasih. Saat Perdana Menteri pergi, saya bertanya tentang Presiden Trump dan dia menyebut hubungan baik kedua pemimpin di tengah operasi Murka Epik. Operasi ini telah memasuki minggu keempat dan kami memperkirakan serangan lebih intens terhadap rezim Iran dalam beberapa jam dan hari ke depan. Teman-teman, Jadi, Perdana Menteri mengatakan bahwa dia berharap beberapa pemimpin dari negara lain mulai sejalan dan mulai menganggap ini dengan serius. Terkait upaya membuka Selat Hormuz dan membawa ketertiban ke Iran. Siapa? Menurutmu siapa? Tentang siapa menurutmu dia sedang berbicara di situ? ia membahas negara-negara Teluk secara umum. Saya berbicara akhir pekan lalu dengan sumber lain yang mengatakan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sedang memantau serangan drone dan rudal terhadap mereka oleh rezim Iran. Dan mereka memahami bahwa situasinya harus berubah dengan sangat cepat. Penyelidikan kami menemukan adanya pembicaraan di balik layar agar negara-negara Teluk lebih terlibat langsung dan bersikap ofensif terhadap rezim Iran yang tidak hanya mengancam infrastruktur energi, tetapi juga penduduk sipil mereka. Trey, kamu tadi menanyakan ke Perdana Menteri soal apa yang akan terjadi dalam 48 jam ke depan. Dia menyatakan Presiden Trump akan bertindak sesuai keyakinannya dan Israel akan mendukungnya. Tolong jelaskan lebih lanjut, bagaimana itu bisa terjadi? Jika bicara 48 jam, berarti hingga Selasa, kita mungkin akan melihat hal yang belum pernah terjadi dalam konflik ini. Kita harus memperluas pandangan agar melihat kenyataan di lapangan dan medan pertempuran sebagaimana adanya. Orang Iran bisa merespon serangan ISAF dan Israel sesuka mereka. Hal itu terlihat minggu lalu saat Iran merespon serangan Israel ke ladang gas South Pars. Mereka membalas dengan menyerang fasilitas Has-8 di Qatar, seberang Teluk Persia. Kita menyaksikan serangan di selatan Israel kemarin, usai laporan bahwa Amerika Serikat menyerang fasilitas itu. Iran membalas dengan rudal balistik dekat pusat penelitian nuklir Israel. Perang ini pun semakin meningkat dan ada eskalasi.
Pertanyaannya adalah jika ISS dan Israel menyerang jaringan listrik dan stasiun pembangkit listrik di Iran, apa tanggapan rezim tersebut? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun Israel dan Amerika bersiap karena perang ini berkembang dengan cara yang mengancam pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Ray, kamu bilang kita tak tahu apa yang terjadi berikutnya. Atau Jika pusat-pusat energi itu diserang, apa yang kamu harapkan? Aku yakin kamu punya sumber. Kamu berbicara dengan Benjamin Netanyahu. Pasti ada yang melakukan simulasi perang soal itu. Apa yang akan terjadi? Maksudku, apa yang mungkin terjadi? Targetnya adalah Israel. Jika negara-negara Teluk Bilan itu pabrik desalinasi mereka, lalu apa? Apa yang bisa kita harapkan? Kita belum tahu pasti, tapi minggu lalu saya berbicara dengan Presiden Trump dan PM Netanyahu. Dan kedua pemimpin tersebut mengindikasikan bahwa ada opsi-opsi yang sedang dipertimbangkan, mungkin belum diketahui oleh publik. Ini poin penting untuk dibahas tentang apa yang kita ketahui dari diskusi Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu di depan umum. Itu hanya sebagian dari pembicaraan rahasia mereka tentang opsi militer terhadap Iran. Jika serangan yang melukai lebih dari 100 orang terulang, jawabannya kita tidak tahu, tapi ada beberapa opsi. Tentang infrastruktur energi di Iran dan Selat Hormuz, Presiden sudah jelas ingin membuka kembali jalur pelayaran itu. Kritikan. Orang-orang Iran memiliki rudal anti kapal dan peralatan di pesisir, dan Amerika Serikat serta Israel dapat menyerang gudang-gudang serta posisi peluncuran tersebut. kamu tahu, saya pikir pertanyaanmu tadi menarik. Saat Perdana Menteri berbicara, dia menyebutkan dua tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuannya adalah menghilangkan program nuklir dan program rudal mereka. Dan yang kedua adalah perubahan rezim. Itu sangat berbeda dengan tujuan Presiden Trump yang sudah jelas sejak awal. Termasuk yang terakhir, Anda tahu laporan bahwa dia mau bekerja sama dengan rezim itu. Jika mereka setuju dengan semua poin itu, tentang menghapus program rudal, mengizinkan masuknya para inspektur, menghapus program nuklir mereka. Jadi itu menurut saya adalah perbedaan yang cukup besar antara tujuan yang dimiliki Netanyahu dan tujuan yang dimiliki orang-orang Iran. Tentu, ada beberapa poin yang dianalisis Israel dan Amerika dari sudut pandang berbeda menurut saya. Dalam minggu terakhir, kita telah melihat operasi persiapan yang signifikan di darat untuk serangan khusus oleh pasukan Israel terhadap rezim Iran. Dalam 48 jam, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, telah dieliminasi. Juga tewas Komandan Soleimani, Kepala Basij dari IRGC, dan Ismail Hatib, Menteri Intelijen. Semua individu ini memainkan peran berbeda dalam penindasan terhadap para demonstran tahun ini. Israel berupaya menciptakan kondisi agar jika ada keputusan, demonstran kembali turun ke jalan di Iran untuk memprotes rezim. Amerika Serikat dan Israel punya tujuan serupa, tapi berbeda terkait operasi ini, dengan beberapa persimpangan seperti Selat Hormuz. Pahami bahwa dampaknya menyebar ke seluruh ekonomi energi global. Ya, mereka juga memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap perang, bukan? Israel sudah lama menghadapi serangan dan tingkat toleransi mereka terhadap kekacauan perang lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Atau, aku akan bilang, dibanding negara tetangga di Teluk. Jadi bagaimana mereka menyikapinya? Maksudku, jika kamu bermitra dengan seseorang dalam perang yang mungkin tujuannya berbeda, seperti kata Charlie, Trump tampaknya punya tujuan lebih terbatas dibanding Israel. Dan sejauh yang aku tahu, tidak termasuk pergantian rezim. Meskipun mungkin dia akan menerima itu dengan senang hati jika itu terjadi. Tapi sejauh yang kita tahu, itu tidak ada dalam rencana. Ada toleransi terhadap perang ini. Dengan Amerika yang lelah, yang mempercayai Trump untuk mengambil alih dan mengelola ini bersama mitra yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Orang Israel tahu tujuan Trump. Di Timur Tengah, dia hentikan perang Israel-Hamas dan selamatkan Sandra. Sesuatu yang menjadi masalah sangat pribadi bagi masyarakat Israel. Dan bukan hanya dia berhasil melakukan itu, dia juga berhasil membentuk Dewan Perdamaian yang mempertemukan negara-negara di kawasan itu yang sebelumnya tidak bekerja sama untuk mendorong stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah.
Rezim Iran dianggap sebagai hambatan terakhir bagi upaya Presiden Trump. Jadi saya rasa rakyat Israel benar-benar memahami visi yang dimiliki Presiden Trump untuk kawasan tersebut. Dan mereka mengerti bahwa mereka akan mendapatkan manfaat jika berhasil melewati perang ini dengan relatif aman. Faktanya warga sipil Israel tewas dan rudal jatuh di negara ini, seperti di belakang saya, dengan lebih dari 100 orang terluka. Memahami hubungan Amerika Serikat, Israel, dan dukungan rakyat terhadap Presiden Trump di Israel. Itulah yang kami dengar dari orang-orang ketika mereka tahu kami dari Amerika Serikat. Mereka berkata, Presiden Trump, terima kasih. Mereka berterima kasih kepadanya karena mereka memahami bahwa dia sedang menghilangkan ancaman eksistensial terhadap rakyat Israel. Rezim Iran telah mengancam Israel dengan rudal balistik, drone, dan lewat sekutu regional seperti Hamas, Hizbullah, serta Houthi. Rakyat menyadari dampak perang dan siap menanggung biayanya karena mereka paham perang memang ada harganya dan mereka rela membayarnya. Ya baiklah, terima kasih Trey. Siaran langsung, Trey Enrod, Israel Trey, wawancara yang hebat. Kami akan kembali berbicara dengan Anda sepanjang pagi.